Oke cuy, kita absen dulu ya. Di sini ada Balerik, terus ada Granger, terus ada Luoyi, terus ada Ruby dan Benedetta cuy. Dan untuk musuhnya sendiri itu ada Hayabusa, Franco dan Estes. Oke, aku lanjutkan. Ada Sylvana dan Mia juga cuy. Oke, kita langsung saja masuk ke gameplaynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu tentang perubahan pet note terbaru ataupun build pet note terbaru. Tetapi sebelum aku menjelaskan tentang build dan emblemnya si Balerik, aku akan menjelaskan dulu. Tadi kan ada Estes kan. Jadi gini, untuk mengcounter Estes, kalau kalian itu jadi roamer ataupun tank, kalian juga bisa menggunakan kayak Akai, Minotaur, Gatot, Carmilla, Atlas. Itu adalah tank yang bisa ngecounter si Estes. Terus dari segi assassin itu ada Fanny, Lancelot, Benedetta, itu juga bisa mengcounter si Estes ini cuy. Bentar, kita bantu dulu. Dan kalau ngelawan siapa ini, Sylvana, saat Sylvana menggunakan skill 2-nya yang muter-muter itu, kalian gunakan skill 1 kalian cuy, otomatis itu akan ke cancel untuk skill 2-nya si Sylvana. Bentar, kita recall dulu. Terus untuk counter Estes dari segi mage itu banyak juga. Kalian bisa menggunakan kayak Aurora, terus Lunok, Lilia, Luoyi, Yusin, itu bisa juga cuy mengcounter si Estes. Terus dari segi marksman, kalau kalian itu memakai MM terus musuhnya itu ada Estes, kalian bisa menggunakan kayak Hanabi ataupun Ixia, itu juga bisa cuy. Bentar, kita cover dulu. Dan ini menghilang sih kayaknya, iya kan? Oke, kita mundur dulu cuy. Jadi kayak gitu kalau ketemu Estes cuy. Terus aku lanjutkan hero-hero OP yang di pet terbaru ini. Dan untuk buildnya ntar saja ya, yang akhiran. Bentar. Oke, jadi untuk hero-hero yang OP untuk saat ini itu yang pertama itu ada Parsa cuy. Loh bang, kenapa? Jadi Parsa ini habis di buff. Bentar, kita recall dulu. Oke, jadi Parsa ini habis di buff, yaitu kalian tahu tentang burungnya Parsa itu, saat kalian itu menggunakan skill 1 nggak salah, itu bisa menunjukkan musuhnya. Kok menunjukkan itu apa ya, intinya kalau musuhnya itu ada di semak-semak, itu akan kelihatan kalau kalian itu menggunakan skill 1 cuy. Nah kayak gitu. Terus saat kalian itu jadi burung, untuk movement speednya pun itu ditingkatkan cuy. Jadi hero OP itu tergantung, kalau mage ya itu tergantung sama kecepatan rotasi. Bentar, kita langsung ulti. Dan ini siapa yang menghilang? 2. Oke. Nah ini masih ada Hayabusanya dan Franco, kagak bisa. Jadi untuk mage itu kelihatan OP itu tergantung sama movement speed rotasinya. Semakin dia itu cepat untuk rotasinya itu akan enak cuy. Itu kalau mage, soalnya mage itu harus mengcover di bawah ataupun di atas. Terus turtle pun juga harus mengcover cuy. Intinya mage itu ya kurang lebih kayak tank lah, harus wirawiri ke atas ke bawah kayak gitu. Terus hero OP selanjutnya untuk saat ini ada Johnson. Loh, kenapa bang Johnson? Jadi gini, sekarang untuk skill 2-nya Johnson itu bisa ngurangin 10% magic defense. Ibaratkan kalian itu memakai skill 2 Johnson udah kayak memakai item divine Genius One cuy. Ya kalian itu cuma menggunakan skill 2-nya Johnson itu udah kayak memakai item Genius One. Terus untuk skill 2-nya pun itu juga ada efek slow. Jadi skill 2-nya si Johnson ini memiliki efek kayak Genius One plus S Queen One. Nah enak kan? Cuma memakai skill 2 sudah memiliki 2 atribut, ibaratkan kayak gitu cuy. Terus untuk hero OP selanjutnya itu ada Akai, karena Akai ini untuk ultinya itu dikurangi cuy untuk cooldownnya, jadi lebih enak lagi. Terus untuk hero OP selanjutnya itu ada Chip. Nah chip ini yang paling enak cuy, soalnya saat kalian itu di base, kalian itu bisa langsung pindah tempat yang ada shortcutnya. Intinya kan kalau
chip kan ada pindah-pindah tempat, itu kan ada 4 tempat kan, di atas, di bawah. Di atas itu ada 2, di bawah itu ada 2, dan dulu itu kalian harus ke sana dulu baru bisa pindah tempat. Lah di semak-semak ini, kalau sekarang itu kagak cuy, kalian di base pun bisa langsung teleport ke sana. Terus untuk hero selanjutnya yang OP itu ada Argus, karena untuk Argus sekarang untuk pemulihan dari ultinya itu tergantung damage yang dia berikan, itu entah menggunakan basic attack, terus entah menggunakan skill, itu tetap memulihkan darahnya si Argus cuy. Kalau dulu untuk pemulihannya itu umpamanya di depan kita itu ada 3 orang musuh, terus kita menggunakan skill 2-nya tuh, itu dulu untuk pemulihannya itu cuma sedikit. Kalau sekarang kalau di depan kita itu ada 3 musuhnya, terus kita menggunakan skill 2, itu pemulihannya langsung deres cuy untuk Argus sendiri untuk sekarang ya. Ini kalau di mode ulti, ini aku ngomongnya di mode ulti ya. Jadi untuk Argus ini juga bisa menjadi opsi untuk god laner sekarang, tapi jangan ditaruh ESP ya, soalnya untuk ESP itu persyaratannya harus kuat nebe pas ada turtle cuy, ataupun lord. Terus aku lanjutkan ke map dulu, mumpung aku bahas lord juga cuy. Jadi untuk lord sekarang ini harga mati hitungannya. Kenapa bang? Jadi untuk lord sekarang itu sudah lord evolve cuy, walaupun di menit 8. Jadi lord di menit 8 itu sudah bisa mendobrak turret musuh. Jadi kenapa aku bilang lord sekarang itu harga mati lah. Jadi walaupun kalian itu kalah terus ada lord, kalian usahakan rebutan ke musuhnya, rebutan sama musuhnya cuy. Soalnya kalau kalian itu berhasil mendapatkan lordnya, kemungkinan kalian akan bisa mengembalikan keadaan ya, intinya kayak comeback kayak gitu cuy, kalau kalian itu dapat lordnya. Terus aku lanjutkan ke map lagi ya. Jadi untuk map lagi untuk perubahan itu tentang god laner. Jadi untuk god laner untuk pendapatan dari BP-nya, BP-nya apa itu, goldnya itu berkurang cuy. Jadi kalau kalian itu memakai ataupun sering memakai hero-hero late game untuk MM-nya, contohnya kayak Claude, Mia, Layla, ya kalian harap bersabar saja cuy. Benar, ini Hayabusanya ngulti, dan apakah bisa ada kabur ke sana cuy. Jadi kalau kalian itu memakai good laner yang late game ya, kalian itu sabar saja, karena ya kayak gitu untuk perubahan pet notnya cuy. Terus aku lanjutkan ke talent, dan untuk talent ini yang berhubungan saja dengan Balerik ya. Jadi untuk talent yang berhubungan dengan Balerik itu ada 2, yaitu di Tenacity untuk talent kedua. Jadi untuk Tenacity sekarang, kalau dulu kan akan mendapatkan 15 hybrid defense tambahan apabila darah kita itu tinggal 50%. Tapi untuk sekarang, untuk Tenacity sekarang yaitu mendapatkan 5% pengurangan damage apabila bentar dan Sylvananya menghilang apabila darah kita itu tinggal 50% cuy. Jadi pengurangan damage ya, ada kata-kata pengurangan damage. Jadi untuk pengurangan damage ini enak sekali dikombo sama item Twilight Armor cuy. Lagi-lagi Twilight itu kan juga mengurangi damage. Jadi kayak Tenacity plus Twilight ini kayak satu kesatuan cuy. Dan kemungkinan juga kalau kayak gini, kemungkinan kalian itu akan jarang memainkan Balerik, karena ya kalau nggak di ban ya di pick musuhnya cuy. Karena ya untuk pengurangan damage loh, itu pengurangan damage ini entah damage musuh itu kayak apa itu true damage terus critical, itu nggak akan sakit cuy kalau ada kata-kata pengurangan damage. Terus aku lanjutkan yaitu tentang talent lagi, yaitu tentang focusing mark. Bentar, ini Franco mau kemana kau? Dan ini kayaknya hilang sih. Oke, Allah yang dapat aku. Oke, jadi untuk focusing mark untuk sekarang akan mendapatkan 10% movement speed,
dan tambah 6% damage ke teman. Jadi saat kita memberikan damage ke musuhnya, otomatis teman kita akan mendapatkan 10% movement speed dan penambahan 6% damage tambahan cuy, kalau kita menggunakan talent focusing mark. Kalau dulu sih cuma ada penambahan 6% damage nya saja, kalau sekarang itu ada penambahan movement speed nya juga. Dan untuk focusing mark ini kayaknya bagus banget kalau kalau timnya itu MM-nya ada irrital cuy. Kemungkinan irrital itu pasifnya akan aktif terus karena ada penambahan movement speed juga kan. Dan irrital adalah hero yang mengandalkan movement speed biar pasifnya itu aktif cuy. Terus aku lanjutkan ke perubahan pet note yang baru ini, yaitu terletak pada Roam Dire Hit. Jadi untuk Roam Dire Hit sekarang ini tidak cocok digunakan pada hero-hero culik, contohnya kayak Natalia, Saber, HC, itu sudah tidak cocok menggunakan Roam Dire Hit cuy. Dan untuk Roam Dire Hit sekarang, bentar kita langsung ulti ke versi Ruby-nya cuy. Oke, apakah dapat? Kita mundur dulu. Oke. Jadi untuk Dire Hit sekarang untuk perubahannya yaitu apabila kita memberikan efek sisi ke musuhnya, ingat, memberikan efek sisi ke musuhnya akan memberikan mark ke musuhnya yang kenaan sisi. Setelah itu, mark itu akan hilang apabila tim kita itu memberikan damage ke hero tersebut yang kenaan mark tadi. Dan fungsinya mark ini meningkatkan damage dari hero yang ngehit musuhnya yang ada marknya. Jadi untuk Dire Hit sekarang ini sudah tidak cocok untuk hero-hero culik, dan malah yang cocoknya itu adalah hero-hero roamer tank cuy. Soalnya roamer tank kan mengandalkan efek sisi kan, jadi ini sinkron cuy dan tidak membutuhkan damage. Jadi roamer tanknya itu cukup memberikan efek sisi ke musuhnya dan yang mecahkan marknya itu tim kita. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang Roam Dire Hit untuk sekarang. Terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini kayak gini. Terus untuk buildnya sendiri ini ada dua pilihan, ada yang memakai Thunder Bell dan tidak. Ini yang tidak memakai Thunder Bell cuy. Dan yang ini yang memakai Thunder Bell cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang penjelasan ya untuk buildnya. Dan untuk penjelasan ini di lain waktu saja karena durasinya nggak nutut cuy. Jadi aku kasih saja untuk gambaran buildnya kayak gitu untuk susunannya mulai dari pecahan dan yang lain-lainnya. Dan ini kayaknya end, jadi kayak gini aja untuk penjelasan gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.